Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sensasi kesetrum yang dirasakan di tubuh, terutama jika muncul secara terus-menerus, dapat menjadi tanda adanya masalah pada saraf. Penting untuk memahami penyebab dan penanganan yang tepat agar kondisi tidak semakin parah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sensasi kesetrum yang dirasakan di tubuh baik di tangan, siku, punggung maupun tungkai bisa jadi bukan sekadar kebetulan. Gejala ini sering dikaitkan dengan masalah persarafan. Menurut Dr. Iqbal, ahli neurologi, saraf utama yang sering terkait adalah nervus ulnaris, medianus, dan radialis. Saraf-saraf ini memiliki jalur spesifik di tubuh, dan jika tertekan atau terluka bisa menimbulkan sensasi seperti kesetrum yang menjalar ke berbagai bagian tubuh. Misalnya nervus ulnaris yang berjalan di sekitar area siku dapat menimbulkan sensasi kesetrum hingga ke jari kelingking jika tertekan atau terbentur. Meski sensasi ini bisa bersifat sementara, tekanan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kondisi lebih serius, di mana saraf terjebak dan menimbulkan gejala permanen. Seringkali, masalah ini tidak disebabkan oleh benturan langsung. Tekanan yang terus-menerus pada saraf akibat posisi tubuh atau kebiasaan tertentu juga bisa memicu gejala. Jika sensasi kesetrum ini dirasakan terus-menerus tanpa adanya benturan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan penyebab pasti dan tindakan yang tepat. Sensasi kesetrum dimanapun tubuh kita, di tungkai atau di lengan, itu di neurologi itu pasti dikaitkan dengan persarafan, dengan nervus ya. Misalnya sama juga kalau misalnya sensasinya rasa kayak kesetrum dari punggung terus ke tungkai, nah itu tanda kemungkinan ada terkena pada saraf kita ya. Nah, terkait pada di tangan kita, di siku kita ada beberapa saraf memang di lengan sini. Yang utama itu ada nervus ulnaris, nervus medianus, nervus radialis ya. Tapi nervus ulnaris itu agak spesifik. Dia punya perjalanan. Kalau medianus kan di tengah sini, kalau radialis di dalam, lebih di dalam lagi. Kalau ulnaris itu dia akan berjalan di antara tonjolan sini namanya epicondylus medialis humeri dengan olecranon di sini. Jadi sini dia melengkung dan tidak ada yang menutupinya, tidak ada terlindung sama otot. Jadi dia hanya kulit, sehingga kalau tersentuh pada bagian di sini, maka kayak seperti kesetrum dan sensasinya akan menuju ke jari-jari kelingking dan seperdua dari jari keempat. Nah itu sensasi umum kalau misalnya ada masalah pada saraf kita. Kalau ini tidak mesti harus terbentur, saya ketuk-ketuk begini saja sudah ada sensasinya, atau saya lakukan tapping-tapping di sini sudah bisa ada sensasinya. Jadi tergantung. Tapi kalau di sini misalnya tertekan oleh sesuatu dengan cukup lama, maka akan menimbulkan gejala yang lebih permanen. Namanya entrapment syndrome pada nervus ulnaris. Dan memang pada daerah sini sering dia entrapment terjebak, ya, sindrom jebakan namanya kalau bahasa Indonesia. Entrapment syndrome. Jadi cubital nerve, ya, cubital tunnel syndrome daerah sini. Jadi tergantung etiologinya. Kalau hanya penekanannya sifatnya sementara, saya kira tidak bermasalah. Tapi kalau misalnya karena sesuatu kelainan pada tulang atau yang lainnya sehingga kompresinya lebih permanen, gejalanya permanen, tentu akan berakibat tidak baik untuk tubuh kita. Harus dicarikan solusinya. Gangguan saraf yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan atrofi otot dan penurunan fungsi tubuh. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan gejala ini dan mencari solusi medis yang tepat. Feni Septiani Samuel, Monas TV. Siapa yang tak kenal dengan kelezatan sarakba, minuman khas Makassar yang selalu menjadi favorit bagi warga kota Anging Mamiri. Salah satu tempat yang melegenda untuk menikmati sarakba adalah Sarakba Tempo Doloe 39 di Jalan Sungai Cerekang yang sudah berdiri sejak tahun 1989. Jalan-jalan ke Makassar belum lengkap rasanya jika belum mencicipi sarakba. Minuman khas Makassar ini memang selalu berhasil menghangatkan tubuh dan membuat kita ketagihan. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi untuk menikmati sarakba adalah Sarakba Tempo Doloe 39 di Jalan Sungai Cerekang, Kota Makassar.
Didirikan pada tahun 1989, Saraba Tempo Doloye 39 telah mempertahankan cita rasa otentik minuman tradisional Makassar selama 35 tahun. Saraba merupakan minuman hangat yang terbuat dari campuran jahe, gula aren, santan, dan berbagai rempah-rempah khas Indonesia. Minuman ini dipercaya mampu menghangatkan tubuh dan meningkatkan stamina, terutama di malam hari. Sejak awal berdiri, Saraba Tempo Doloye 39 telah menarik perhatian banyak orang, tidak hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga karena bahan-bahan yang digunakan sudah dijamin memiliki kualitas terbaik. Saraba Tempo Doloye 39 ini buka setiap hari pada pukul 15.30 WITA sampai jam 3.30 dini hari. Dulu di Sungai Cerekang itu pas kita yang pertama jualan saraba. Kebetulan sekarang kan lagi rame. Saya punya langganan kan biasa pada bingung yang mana nih yang duluan. Jadi saya ambil nih pakai namanya Saraba Tempo Doloye Haji Nurleli itu. Yang membedakan itu kita di sini jualan saraba itu memang pakai yang seperti gula yang paten kayak gula dari Bone, Bontocani, terus semua seperti ubinya, pisangnya semua yang nomor 1. Artinya yang bagus karena kita punya tamu ini kasihan juga kalau datang ke sini terus tidak gorengannya bukan yang terbaik begitu. Kita kasih memang fasilitas yang terbaik semua makanannya. Salah satu kelebihan dari Saraba Tempo Doloye 39 ini yaitu pengunjung setiap harinya bisa mencapai 1.000 orang yang berasal dari berbagai kalangan seperti pejabat, orang luar yang berkunjung ke Makassar, bahkan masyarakat umum. Tak hanya Saraba, di sini juga menyediakan berbagai menu gorengan seperti pisang goreng, ubi goreng, sukun, bakwan, dan berbagai menu lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan teman-teman Anda untuk menikmati sensasi hangat Saraba di Sungai Cerekang, Kota Makassar. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, kolaborasi untuk ketahanan dan kesehatan masyarakat menjadi tema dalam gelaran Expo KKN Tematik 2 Universitas Semarang. Hal ini menjadi bukti keseriusan Universitas Semarang dalam membantu memecahkan masalah, terkhusus di bidang kebencanaan dan stunting. Expo KKN Tematik 2 Universitas Semarang kembali digelar pada 6 Agustus 2024 di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Mengusung tema kolaborasi untuk ketahanan dan kesehatan masyarakat, kegiatan Expo tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak. KKN Tematik 2 Universitas Semarang berfokus pada 2 topik utama, yaitu penanggulangan bencana dan pencegahan stunting. Wakil Rektor 1 Universitas Semarang, Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsi MP, menyatakan bahwa KKN Tematik bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan di masyarakat. Pertama kali bahwa KKN Tematik itu adalah KKN yang memang ditujukan untuk membantu memecahkan suatu permasalahan di masyarakat. Nah, kebetulan di daerah kalian pada awalnya ya waktu itu dengan Wijen kan ada masalah stunting. Kemudian kita membantu dengan melakukan KKN Tematik selama 2 bulan. Karena kalau KKN Tematik selama 2 bulan itu kan nanti kegiatan KKN itu bisa dikonversi menjadi kegiatan MPKM mandiri, jadi konversi 10 SKS. Sehingga pada tahun kemarin tahap pertama itu KKN Tematik stunting, alhamdulillah kita berhasil. Jadi tahun ini mungkin diteruskan, termasuk juga ada permintaan dari Badan Penanggulangan Bencana baik di tingkat provinsi maupun di Kota Semarang untuk kita berkontribusi membantu kegiatan dari kebencanaan. Nah, akhirnya tahun ini kemudian kita buka pendaftaran adik-adik mahasiswa dan ada 100 mahasiswa yang kemudian berminat untuk mengikuti KKN Tematik baik di kebencanaan maupun di Topik penanggulangan bencana dalam KKN Tematik 2 USM ini menjadi sebuah kolaborasi antara USM dengan BPBD Provinsi Jateng maupun Kota Semarang dalam berkontribusi menanggulangi bencana. Pihak BPBD Jateng menjadikan KKN Tematik Kebencanaan USM ini sebagai role model BPBD melakukan sosialisasi kerjasama ke PTN dan PTS di Jawa Tengah. Sebanyak 8 kelurahan menjadi fokus pengaplikasian topik penanggulangan bencana dan 1 kelurahan yang berfokus pada stunting. Tadi tanggapan dari pihak BPBD, dari Pak Camat, saya
kira sangat positif ya untuk kegiatan stunting selama itu masih ada ya. Stunting kalau sudah nggak ada masalah stunting kan kita nggak perlu juga kan KKN tematik. Nanti kita lihat ke depan apakah untuk tahun depan itu stunting sudah bisa teratasi. Kalau belum ya kita masih bisa untuk menuntaskan. Kebencanaan biasanya kan itu setiap tahun selalu ada. Jadi saya kira kebencanaannya masih terus. Nah, nanti kita lihat program yang lain apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kota Semarang dan nanti kita akan terjun untuk menyelesaikan masalah melalui KKN tematik. Evaluasi akan terus dilakukan dalam pelaksanaan KKN tematik ini. Program KKN tematik ini dapat menjadi salah satu upaya nyata dalam membantu masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.